Baik sahabatku rakyat Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan ini Pak Dewan dari Kabupaten Bekasi, Bapak Gio, saya undang ke podcast saya karena selama ini saya penasaran, termasuk sebagian besar rakyat Indonesia penasaran seperti apa kehidupan seorang anggota Dewan yang katanya itu hidupnya glamor, hidupnya wah mewah lah. Nah, kebetulan di sini ada anggota dewan kita dari Kabupaten Bekasi. Saya mau bertanya langsung. Bagaimana kabar, Pak Dewan? Wah, sehat Pak Mayor Purnawan Soleh. Ya. Wah, Sehat Pak. Dan sahabat Mayor Soleh, semoga semua sehat. alhamdulillah. Ya. Nah gini, sekarang kan sudah jadi anggota dewan nih. Ya. Bagaimana rasanya jadi anggota dewan? Eh, Alhamdulillah ya, akhirnya saya bisa dapatkan amanat dari rakyat, kemudian eh, terpilih jadi anggota dewan di Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. Ini pun semua berkat terima kasih saya juga tuh kepada Ya, PDI Perjuangan yang telah membesarkan saya ya, sehingga ya. saya terpilih gitu. Kalau dibilang rasanya, ya kita salah satu kader PDI Perjuangan, Ya. kebanggaan itu nggak ada kalau tidak bersama rakyat aja gitu. Berarti Jadi walaupun jadi anggota DPRD pun tetap harus turun juga ke masyarakat. itu sudah doktrin dari partai ya, PDI ya. Bukan doktrin juga sih, memang apa, pengabdian lah kalau sebagai anggota DPRD mah, gitu Hmm, saja gitu. Jadi memang anggota dewan itu ya harus memang benar bersama rakyat, turun ke bawah, turun ke bawah. karena supaya tahu kita kondisi di bawahnya seperti apa gitu. Nggak hanya sebagai anggota dewan ketika terpilih terus duduk manis di kursi empuk gitu, tapi kita harus turun ke bawah gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, kira-kira berapa gaji anggota dewan ya? Kalau gaji itu ya cukup lah buat bantu masyarakat lah. Yang pertama kalau gaji sih masih relatif lah. Semua mungkin anggota dewan itu gaji mah rata-rata 5 jutaan. 5 Hmm. juta kalau gaji. Tapi kalau untuk tunjangan kan semua daerah beda-beda. Oh, tiap daerah beda ya? Beda, tergantung PAD-nya, pendapatan anggaran daerah di suatu daerahnya gitu. Nah, di Kabupaten Bekasi sendiri PAD-nya bagaimana? Dengan jumlah penduduk dan banyaknya perusahaan di sini. PAD kita Kabupaten Bekasi itu dari hasil semua dengan dana bagi hasil itu sekitar 3,8 triliun lah per tahun gitu. PAD kita, dan itu sehingga tunjangan-tunjangannya itu semua TPP-nya itu ya lumayan cukup besar lah gitu. Tetapi dengan tunjangan seperti itu pun ya semuanya kita berbagi untuk masyarakat aja dengan program-program. Program-program. Iya, Oh, untuk program lebih masyarakat ke ya? program, lebih ke program. Gitu. Apalagi sekarang kan ada efisiensi anggaran kan, Oh, uh, efisiensi. efisiensi anggaran. Jadi kalau dulu anggota dewan itu glamor, ya itu mungkin dulu. Oh, sering ke sana, lihat-lihat Uh, ibu-ibunya bawa tas uh, mewah, apa semua. uh, Kalau sekarang sih enggak lah, karena memang Karena perubahan. katanya setiap perjalanan dinas, oh, uang sakunya besar. Itu benar dulu ya? Kalau Uh, sekarang gimana? kalau kalau sekarang saya rasa biasa aja gitu. Biasa aja kenapa? Saya bilang biasa aja. Bukan karena faktor efisiensi juga. Memang kan semua sudah teknologi ya. Ah, ah, Uh, ya mungkin salah satu faktor efisiensi bisa juga. ya. Tetapi pada intinya kalau kunjungan anggota dewan itu hanya 800.000 kurang lebih. Kunjungan anggota dewan Anggota dewan di daerahnya di satu wilayah daerah gitu, seprovinsi Jawa Barat itu. satu provinsi. Ya, misalnya saya mau kunjungan ke Bandung, Ah. kunjungan kerja atau studi banding, ya hanya 800.000. uang uang jalannya 800.000. Uangnya 800.000. Habislah bensin, tol, makan. Betul, bensin, tol, makan dan lain. Katanya anggota-anggota dewan dulu sampai bisa bawa pulang ke rumah. Kalau itu saya rasa bukan dari dana gaji ataupun tunjangan ya, gitu. Ah. Kalaupun ada anggota dewan yang seperti itu, mungkin karena memang dia latar belakangnya orang kaya lah, atau Oh, pebisnis. Ketika dia iya, 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 habis iya. selesai kunjungan langsung berbelanja, mungkin itu saja. Itu yang kemungkinan yang banyak belum diketahui masyarakat lah, Mm-mm. gitu Pak. Berarti bukan kena pakai uang negara, Nggak ada, nggak ada ya? nggak ada.
gitu. 800.000 kunjungan ke lintas. Itu di luar kota. Di dalam daerah itu, saya tinggal di Cibitung nih. Cibitung. Saya tinggal di Cibitung di Desa Muktiwari. Kalau saya kunjungan ke Cikarang Selatan saja, Masih dalam satu Kabupaten Bekasi. kunjungan kerja karena mantau pekerjaan gitu Iya. kan, itu cuma 140.000. 150.000. 140.000. Wah, Sekali kunjungan itu doang. bensinnya habis baru berangkat. Bensin aja kita kalau ke Cikarang Selatan itu udah habis lah. Isi Belum. cepet, belum Ah. tol. Tol aja kita pulang pergi kan mungkin Pak Mayor juga tahu. Iya, tol mahal. 55 ribuan. Udah habis Pak. Iya, Nombok yang ada. Iya. Itu. Tapi kan kita bukan melihat sisi nomboknya. Tapi kita melihat satu sisi adalah anggota dewan itu pengabdian. Gitu sih. Apa yang kita cita-citakan di menjadi anggota dewan adalah mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat. Itu saja. Oke. Karena begini, mungkin pemikiran masyarakat ini di seluruh Indonesia hampir sama. Bahwa kalau sudah jadi anggota dewan, sudah banyak duitnya, mungkin dia merasa ikut menjadi tim sukses, memenangkan anggota dewan. Jadi mungkin di pikiran mereka itu, wah anggota dewan ini ada banyak proyek ini, ya kan. Terus kalau kayak misalnya lebaran atau mungkin ada acara-acara, dia taunya itu datang ke rumahnya bahwa pasti dikasih duit. Itu pikiran mereka. Nah itu kira-kira anggota dewan seperti itu nggak kehidupannya? Itu tergantung pribadi anggota dewannya. Tapi yang saya garis bawahi adalah saya waktu pertama kali perdana melakukan reses saja. Reses itu kan untuk menampung aspirasi. Ya. Kan? Itu nggak ada namanya anggaran untuk uang transport peserta. Pesertanya itu kan dari masyarakat yang ikut reses itu kan. Iya. Anggota dewan itu nggak ada anggarannya. Tapi anggota dewan ini kan karena reses ini cuma sekali, ya kan, beberapa kali pun kita akhirnya inisiatif anggota dewannya kan memberikan mereka transport gitu. Pakai uang pribadi? Pakai uang pribadi. Bukan dari dana reses? Bukan dana reses. Gitu. Dana reses itu kecil Pak, kawan Bekasi itu. Kalau di total itu pasti nombok. Pasti nombok ya? Pasti nombok. Jadi kalau melaksanakan reses bukannya ada sisa, bukan, tapi malah nombok. Nombok. Nah, kok bisa? Coba jelasin. Kenapa bisa? Karena sepengetahuan saya, anggaran reses itu kalau anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu sekitar 12 juta. 12 juta. 12 juta, kemudian kita harus mengumpulkan masyarakat itu sekitar 150 orang. 150 orang. 150 orang itu kan. Kemudian dari dana makannya aja itu sekitar 35-45 ribu lah. Itu udah makan catering sama belum lagi apa namanya snack. Terus kemudian itu sewa tempat, sewa sound dan lain-lainnya lah gitu. Nah, sedangkan yang datang itu melebihi undangan 150 orang. Karena banyak masyarakat kita ingin menampung untuk memberikan aspirasinya. Jadi kadang-kadang bisa datang 300 orang, 400 orang. Apalagi relawan. Gitu. Tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu. Ya, sehingga ya kan karena PDI Perjuangan memang harus bersama rakyat, ya kita akhirnya tetap menampung aspirasi mereka. Gitu. Minimal mereka ya kita kasih makan lah. Datang aja. Jadi reses yang selama ini masyarakat tahu bahwa uang anggota dewan dapat uang reses misalnya 12 juta, bahwa itu adalah pemasukannya anggota dewan. Ternyata malah nombok kalau ada reses. Nombok. Nah, ini sahabat Kura Indonesia ya. Kalian kan menghitung-hitung tuh, oh kita dapat dana reses katanya jadi anggota dewan dan sebagainya. Ternyata jadi anggota dewan dana reses itu malah bagi saya musibah karena apa? Harus nombok. Betul. Tapi nggak musibah bagi saya. Enggak, maksudnya kalau saya pribadi. Iya kan musibah itu. Tapi yang harus diketahui juga dengan Pak Mayor juga dan masyarakat kita juga, dana reses itu bukan anggota dewan yang megang. Oh, dari pihak sekretariatan dewannya yang memberikan langsung. Bukan 12 juta langsung dipegang langsung pergi. Bukan, nggak ada. Kita nggak ada. Justru kalau nggak ada. Justru kita akhirnya nombok. Akhirnya kita ngeluarin dana pribadi. Tak kira 12 juta dikantongin, ayo jalan. Nggak ada, Pak. Oh, bukan begitu ya? Iya. Itu karena 12 juta itu dikelola sama sekretariatan dewan. Dia untuk bayar makan, bayar gedung dan lain-lainnya, ya kan? Baru untuk mereka pulang
peserta itu transportnya dari kita pribadi. Pribadi. Ya, ya minimal minimal peserta kita yang datang itu rakyat juga kan. Ketika mereka apa namanya ada uang mereka pulang lah, ada yang dibawa lah. Itu minimal bisa beli beras di rumah atau beli apa. Jadi berarti harusnya masyarakat ini merubah mindset. Tapi saya beberapa kali memang bilang ke mereka, jangan melihat dari pemberian sayanya, tapi bagaimana kita aspirasi teman-teman ini, relawan-relawan saya pun juga dan pemerhati lingkungan, supaya kita aspirasi kita berjalan aja. Gitu. Seperti kayak pembangunan seperti yang kayak. Jadi saya ingatkan mereka jangan mengejar karena ada uang transport kalau reses dewan. Kalau nggak ada uang transportnya kalian nggak datang, tapi kalian datanglah ke anggota dewan, ke resesnya untuk menyalurkan aspirasi kalian. Gitu. Saya ingatkan mereka seperti itu, Pak. Jadi saya pun nggak mengajarkan mereka untuk apa namanya uang transport, uang ini, uang itu nggak ada. Gitu. Jadi misalnya gini, dalam reses, misalnya ditarget 150 orang. Misalnya yang datang 50 orang di tempat A. Nah, dewan di sana mungkin 150 aspirasinya. Masuklah ke dewan. Itu ada penilaian nggak yang kehadiran itu? Nggak ada, Pak. Hanya aspirasinya aja. Nggak ada penilaian. Gitu. Kalaupun kebanyakan orang itu hal normal, hal bagaimana anggota dewannya masing-masing. Mau dia banyak nampung, mau dia dikit, mau gimana terserah. Berarti rugilah kalau ada masyarakat yang misalnya di wilayahnya butuh bantuan pemerintah, kemudian dia tidak datang karena nggak ada transportnya. Karena nggak ada transportasi. Itu menurut saya rugi. Rugi kan? Rugi sekali. Contoh dia butuh air bersih di wilayahnya. Betul. Dia nggak datang. Nggak datang. Padahal butuh kan? Padahal kalau dia datang, dia ngomong, bisa saja dibantu. Ada air bersih. Betul. Jadi ketika masyarakat dekat anggota dewan, janganlah menilai dengan anggarannya atau karena nggak ada uang transportnya, tapi kedekatan dengan anggota dewan itulah sebagai jalan kita untuk meminta sesuatu untuk pembangunan, gitu. Biar Pak Marsal tahu, ini sudah berapa tahun jalan di Muktiwar ini banyak berlubang dan lain-lainnya. Ya. Tapi ketika kita bersama-sama, kan bukan saya doang nih. Iya. Ayo kita masyarakat bareng-bareng, gitu. Akhirnya jalan Muktiwar ini udah bagus sebagian. Iya, betul. Tinggal besok ke depannya kan tinggal doakanlah saya sebagai anggota dewan supaya ini lancar semua, minimal nggak ada banjir gitu loh. Ya dulu kan sering banjir di perumahan-perumahan di sini. Bukan berarti karena perumahannya itu rendah, bukan, tapi memang saluran airnya yang kurang dirawat. Iya dulu sering begitu, sekarang udah nggak ada itu. Nah itulah makanya karena apa namanya, saya punya anggota dewan pun bukan akhirnya menyombongkan diri, tapi kedermawanan saya pun harus saya tunjukkan. Iya, gitu. Saya tunjukkan apa. Jadi yang saya ingatkan buat teman-teman masyarakat adalah jangan sekali-sekali ketemu anggota dewan itu langsung bicara nominal, gitu Pak. Karena gini Pak, saya terpilih menjadi anggota dewan pun nggak punya duit. Biar Pak Mayor tahu nih. Iya. Karena saya diajarkan langsung sama kalau rapat-rapat Zoom meeting dengan Ibu Mega dan pimpinan partai, ya kan? Iya. Kamu akan menjadi terpilih anggota dewan kalau kamu turun ke rakyat. Betul. Susah bersama rakyat, senang bersama rakyat, dan bahagia bersama rakyat. Gitu. Makanya saya terpilih, Pak. Gitu. Kenapa saya bisa? Ini bukan akhirnya saya jadi dewan bohong, itu nggak mungkin, nggak ada duitnya, kan gitu kan? Dan faktanya PDIP pemenang pemilu. Betul. Saya bukan salah satu dari keluarga orang terkaya. Ya. Saya bukan orang kaya, dan saya bisa terpilih jadi anggota dewan karena berkat semua orang yang ingin lingkungannya dibangun. Kita tinggal di rumah subsidi. Karena saya sampai sekarang masih di rumah subsidi, Pak. Jadi saya kaget kawan. Ini kan Pak Dewan ini kan satu kompleks sama saya, perumahan subsidi. Saya tanya, ada nggak rumah dinasnya anggota dewan? Nggak ada, Pak. Selama ini kita tahunya ternyata rumah dewan itu rumah dinas dewan itu tidak ada. Tidak ada. Saya baru tahu sekarang. Mungkin netizen juga baru tahu, mungkin mayoritas. Karena orang tahunya kalau udah anggota dewan ada rumah dinasnya. Saya sebelum jadi anggota dewan memang tinggal di rumah subsidi. Ya. Dengan rumah subsidi. Kemudian saya menjadi anggota dewan tidak ada namanya rumah dinas, Pak. Nggak ada rumah dinas. Nggak ada rumah dinas. Mobil dinas pun nggak ada. Mobil dinas nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu mobil dinas hanya pimpinan dewan.
Pimpinan dewan aja ya. Ketua dan wakil ketua DPRD. Anggota dewan nggak ada mobil dinasnya. Gitu. Rumah dinasnya pun nggak ada. Gitu. Jadi kalau masyarakat bilang emang image-nya yang dulu itu dewan glamor bla bla. Iya. Memang karena itu memang mereka mungkin latar belakang pebisnis. Tidak semua juga anggota dewan gitu. Betul. Tapi saya yakinkan lah teman-teman pun boleh tanya, emang nggak ada rumah dinas lah. Pernah nanya juga? Enggak, kalau misalkan mau nanya, masyarakat iya. mau cross-check aja. Saya yakinkan di Jawa Barat ini yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota, itu nggak ada namanya rumah dinas. Itu. Makanya gubernur kita pun yang saat ini sekarang, ya, ketika dia nggak mau tinggal di rumah dinas, mungkin dia emang mau bersama rakyat. Bukan berarti dia nggak mau nikmati fasilitas. Bukan, karena memang jiwanya masyarakat. Betul. Kan Dedi itu ya. Betul. Jadi saya pun memang jadi anggota dewan rumah dinas nggak ada. Makanya tadi kalau Pak Mayor Soleh mau bilang ada rumah dinas, nggak ada. Rumah saya masih tinggal di rumah subsidi. Gitu. Terus mungkin image kan gaji dewan gede, ya kan? Sehari aja Pak, kalau saya nggak turun itu rasanya nggak enak Pak. Betul. Gitu. Sebelum jadi anggota dewan memang saya sering berbagi. Jadi rata-rata sudah membiasakan gaji saya, tunjangan saya pun ketika saya dapat pun udah saya bagi semua ke bawah. Kadang-kadang kayak istri di rumah juga ngedumel, jadi dewan kok gini amat. Rezekinya nggak ada. Gitu. Jadi yang ditarik di rumah yang pas-pasan aja. Pas-pasan aja Pak. Gitu. Jadi gaji itu ke istri karena memang bulanannya ke dia kan. Gaji itu ke istri karena ATM di dia. Ya tunjangannya saya buat ke masyarakat aja lah. Santunan. Berarti gaji itu sudah diposting ya, dipos-posan ya. Ini untuk rumah, ini untuk kegiatan. Ya, kan sama kayak kita Pak. Bapak kan mungkin lebih udah itu kan, udah keluarga. Iya. Kan gaji mah milik istri. Iya. Orang rumah. Jadi begitu kawan. Jadi jangan sedikit berpikir, oh anggota dewan yang kudukung ini sudah di atas ini. Jangan ada terpikir setiap ketemu dapat duit, setiap ketemu. Ternyata sakit kepala juga Pak Dewan itu. Terus kemudian belum lama ini kan lagi rame tuh, ya kan? Anggota dewan nanti dapat pokir dari mana? Apa pokir? Pokok pikiran dewan. Pokir dewan, proyek lah. Proyek, iya, kan? Itu selalu diomburkan tuh. Proyek, gak ada kita proyek, orang proyek bukan yang ngerjain dewan kok, yang proyek kan ngerjain dinas. Oh dinas ya? Dinas yang ngerjain, dewan nggak ada yang proyek. Mungkin sebelum-sebelumnya ada mungkin anggota dewan yang bermain proyek, tapi diangkat KPK. Gitu Pak. Karena gini, saya itu terlahir dari keluarga sederhana, berkecukupan. Jadi ketika saya menjadi anggota dewan pun ya saya hidup sederhana aja. Karena kalau harta apa sih mau dikumpulkan? Gitu. Karena semua juga memang sudah ada takdirnya lah. Iya. Gitu Pak. Tapi kan sebelum jadi anggota dewan, saya lihat Mas Gio masih suka berbagi sama warga sebelum jadi anggota dewan. Waktu itu kan kerja di mana itu? Saya waktu itu masih kerja di perusahaan media lah. Ya, perusahaan media. Perusahaan media masih grup Jawa Pos Group lah. Di Cikarang Express. Jadi saya memang ketika saya pun ada gaji memang selalu berbagi. Nah, kenapa saya bisa terpilih jadi anggota dewan, Pak? Karena saya waktu jadi media itu, saya itu sudah banyak bantu RT RW itu dalam pembangunan. Karena saya punya relasi kepala dinas, relasi dengan bupati sebelumnya, kan gitu. Relasi membantu ngomong lah ya. Sama pejabat lah, ya kan gitu. Jadi ketika RT RW ini melihat ada perlu dibangun lingkungan, jalan, lapangan, itu pada minta ke saya. Gitu, pada minta ke saya, kemudian saya pun akhirnya menyampaikan ini ke kepala dinas, ke bupati supaya wilayah ini dibangun. Oh, kok membangun komunikasi ya. Dibangun itu saya sudah jalankan sejak tahun 2014. Udah lama, Pak. Udah lama gitu. Nah, kemudian saya balik lagi ke Muktiwari ini di 2022, ya kan? Masih saya bangun lagi banyak, di Cibitung pun banyak begitu juga. Ada salah satu RW, Pak. Salah satu RW, Dek, kamu kan udah banyak kamu yang bangun di lingkungan. Kenapa kamu nggak mau nyalon aja? Jadi caleg atau jadi dewan kan gitu. Saya yakin banyak yang milih kan gitu. Karena saya dulu itu sering ngebantu bukan hanya untuk pembangunan, tapi masukin anak sekolah, ngebebasin biaya di rumah sakit. Hanya ke modal komunikasi tadi. Hanya modal komunikasi. Tapi tanpa terpikirkan mau jadi anggota dewan. Enggak terpikirkan sama sekali, Pak.
gitu. Karena apa? Saya kan kuliah Fakultas Hukum Bayangkara. Jadi saya paham aturan lah. Iya, kan? iya. Ketika orang sakit dimintain biaya dan lain-lainnya, ya kan? Saya ngamuk lah. Langsung kan kalau ke pegawai emang masih biasa. Karena dia kan ikut aturan. Ya. Langsung saya ngamuk ke Dirut. Proses dari channel itu. Ya kan? Pak Dirut, ini orang susah. Dirut RSUD, ini orang susah. Ya kan? Nggak punya duit. Masa tetap mau dimintain biaya? Ya gitu. Terus apa? Yaudah Bang, pakai jaminan aja KTP. Udah saya jaminan KTP. Pak, dalam 1 tahun itu saya bisa 8 kali minta KTP, Pak. Saya bisa 8 kali. Pasien ini nggak ada duit, saya jaminannya 1. Saya pusing, daripada saya pusing mikirin, saya cetak lagi aja KTP. Di kecamatan. Ya Kenapa kan? harus jaminan KTP? Karena biar dibayar biayanya. Oh, karena dia administrasinya belum siap. Emang nggak ada duit gitu. Orang lahiran, orang sakit, orang gitu, Pak. Nah, KTP itu fungsinya apa? Jaminan supaya saya bayar. Tapi saya berprinsip, ya kan, kalau saya harus dipenjara karena saya nggak mampu bayar, orang yang sudah saya bebaskan biayanya, ya nggak masalah lah bagi saya. Ya, tapi bagi saya adalah negara harus hadir. Harusnya negara yang bukan saya pribadi, bukan. kan gitu. Negara harus hadir untuk program gratis. Itu sebelum jadi anggota dewan ya. Dewan. Sekarang jadi anggota dewan tambah aja. Nah, sebagai anggota dewan justru sekarang semua orang di rumah sakit RSUD itu sudah ini dari siapa? Dari Pak Dewan. Udah langsung masuk. Gitu. Walaupun nggak ada akhirnya mengiyakan dapat fasilitas bagus ya. Iya. Gitu. Jangan karena ada backingan dewan tapi langsung pengen dapat kamar enggak, Pak. Semua susah prosedur. Minimal gini lah, minimal ketika orang sakit itu bebas biaya. Itu bagi saya. Mau itu rumah sakit daerah atau swasta, saya harus biaya tanpa biaya. Karena negara harus hadir. Apalagi udah ada BPJS. Nah, dari situlah beberapa RW dan RT dorong-dorong saya supaya nyalek. Jadi anggota dewan. Itulah akhirnya semua banyak kebentuk, banyak yang membantu gitu. Oke, mantap. Itu Pak. Itulah makanya saya ketika saya menjadi anggota dewan sekarang nggak hidup glamor ataupun apa, emang biaya nggak ada. Jadi kalau mau jadi anggota dewan harus dekat ke masyarakat. Kalau tanpa modal, saya yakinkan tanpa modal untuk jadi anggota dewan itu bisa. Gitu. Tapi tanpa modal uang. Ya. Tapi kalau jadi dewan tanpa modal kepercayaan masyarakat itu susah. Gitu. Karena kalau hanya modal uang tanpa ada modal kepercayaan masyarakat, itu belum tentu jadi anggota dewan. Belum tentu dicoblos. Belum tentu, Pak. Karena tidak dikenal. Tiba-tiba aja mendadak datang, mau jadi anggota dewan ngasih duit. Karena masyarakat kita itu nggak semuanya, Pak. Nggak semuanya itu selalu uang. Betul. Nyoblos pasti karena pilihannya dari hati. Saya yakinkan itu. Iya. Jadi kalau tadi di awal Pak Mayor bilang masyarakat kalau datang reses kalau ada uangnya, nggak juga. Itu nggak juga, Pak. Iya. Jadi itulah kehidupan kawan. Kehidupan seorang anggota dewan selama ini yang belum banyak diketahui publik. Betul. Ya, mungkin ada pesan-pesan yang Pak Dewan, Mas Gio mau disampaikan kepada netizen. Untuk netizen, kalau saya sih berprinsip jangan pernah bilang tidak bisa kalau belum mencoba. Gitu. Ya kan? Karena kalau kalian belum mencoba langsung bilang belum mencoba tapi bilang tidak bisa, harapan kalian tidak akan ada. Itu namanya sudah gagal kalah sebelum berperang. Betul. Kalau kata Bung Karno, bermimpilah setinggi-tinggi langit jikalau engkau jatuh di antara bintang-bintang. Mantap, luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingin jadi pejabat, itu semua bisa. Atau menjadi dewan atau jadi apa gitu. Tapi yang pada intinya adalah turun ke masyarakat. Gitu. Nggak mesti jadi anggota dewan untuk bantu masyarakat. Betul. Nggak mesti anggota dewan. Kalian pun bisa turun. Gitu. Baca aturan, harus sering literasi. Karena gini Pak Mayor, netizen kita itu kadang-kadang kurang membacanya. Kurang membaca. Karena kalau kita semakin terus membaca, pengetahuan kita makin banyak. Gitu. Jangan akhirnya ntar tiba-tiba ada berita hoax, ada apa, tiba-tiba langsung ikut nyamber gitu. Tapi dicari dulu gitu. Sama seperti halnya saya, ya kan? Semua saya baca aturan-aturannya,
makanya saya berani bertindak. Dulu saya sebagai waktu masih orang biasa, ketika ingin bantu orang, nggak ada backing saya. Nggak ada backing. Jadi kalau teman-teman ingin membantu masyarakat, nggak perlu backing, tapi baca aturan. Backing kita satu negara, karena kita bayar pajak. Yang kedua, backing kita Tuhan. Udah. Percaya aja. Itu kawan. Jadi jangan ragu-ragu. Ternyata kunci untuk menjadi anggota dewan adalah turun ke bawah. Dan Betul. itu menjadi doktrin di PDIP. Nah, ini PDI harus- Perjuangan, Pak Mayor. PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan. Ini harus ditiru oleh partai-partai yang masih yang masih di bawah lah. Mungkin ini yang banyak suaranya ini mungkin kebanyakan di dalam ruang AC. Nanti kalau mau jadi anggota dewan baru keluar dengan uangnya sak gepok. Tidak terpilih ternyata kawan. Ya kan? Saya juga terima kasih sudah diundang sama Pak Mayor, Ketua Umum PETA, Ya. dengan gitu. Gede sekali nih foto presiden kita. Ah ya, Pak Prabowo ini. Gitu. Terima Oke. kasih, Pak. Oke. Siap. Oke, demikian. Netizen, jangan lupa subscribe. Dan ke depan saya berikan saran kepada Pak Dewan. Bisa juga dipertimbangkan untuk mengikuti jejak Kang Deddy. Yang itu memperlihatkan semua kerjaannya biar masyarakat tahu apa pekerjaan seorang anggota dewan. Karena waktu itu kan Deddy juga anggota dewan waktu itu. Oh iya, Anggota DPR kan? pernah anggota DPR RI. Pernah jadi anggota DPR Kabupaten Purwakarta. Pernah jadi anggota DPR. Nah, mulai viralnya itu pada saat beliau jadi anggota DPR dekat dengan rakyat di publik. Masyarakat sangat senang di situ. Oke, terima kasih Pak Dewan. Terima kasih, Sukses Pak. selalu. Selalu. Ya.